properti ya, marketing properti dengan Canva, aplikasi Canva. Sebelumnya teman-teman familiar dengan Canva nggak? Pada bisa ini nggak terdengar ya? Oke, oke. Jadi satu arah aja berarti ya. Saya kira bisa dua arah gitu. Sebelumnya Canva sendiri itu saya share aja ya. Share screen. Oke, sudah terlihat. Ya, sebelumnya perkenalan diri, nama saya Agung ya, bisa dipanggil Agung atau Pram juga bisa karena nama kedua saya Pramudia. Jadi Canva itu aplikasi yang bisa digunakan hampir untuk segala jenis bidang. Bisa untuk sosial media, bisa untuk kebutuhan digital promosi, atau maupun promosi yang konvensional seperti promosi untuk bikin banner langsung ya untuk dicetak ataupun bikin banner yang digital. Jadi banyak kegunaan untuk Canva sendiri. Nah, Canva sendiri ada dua jenis. Ada Canva yang versi free sama premium. Nah, Canva yang free ini terbatas, tapi masih sebenarnya Canva sendiri kan sebuah platform ya, sebuah platform yang digunakan sebagai penunjang kita untuk menyampaikan suatu informasi ke pembeli atau peminat atau penonton gitu kan, suatu platform. Nah, si platform ini tergantung penggunanya. Kalau misalkan udah ada platformnya, gimana penggunanya? Kalau penggunanya bisa memanfaatkan platform itu dengan maksimal, nah si platform ini akan maksimal. Tapi kalau misalkan penggunanya ya terbatas gitu, istilah terbatas kreativitasnya, ya si platform juga terbatas gitu. Jadi tergantung pengguna baik lagi. Meskipun pakai free, yang versi free itu sebenarnya bisa aja dengan dimaksimalkan gitu. Tapi kalau misalkan pengen yang lebih maksimalnya lagi, bisa menggunakan fitur pro-nya, karena pro-nya itu ya semuanya nggak ada istilah, semua ke unlock gitu, dari mulai fontnya, fitur-fitur bentuknya, gambar-gambarnya, karena banyak gambar-gambar di sini yang udah tersedia ribuan gitu. Oke, kita perkenalan dulu ya, perkenalan di Canva dulu. Jadi di Canva itu ada bagian menu atas nih, ada menu samping. Nah, di menu atas ini yang kita langsung bisa gunakan itu ini mau untuk menjelajahi ya, untuk kebutuhan khusus nih. Untuk kebutuhan contoh mencari foto-foto tertentu dari foto, untuk mencari ikon-ikon tertentu ada di sini kebutuhannya. Nah, terus yang sebelah sini nih ada fitur search. Nah, teman-teman, di sini tuh bisa ada dua cara memulai. Yang pertama, cara memulainya itu dengan fitur search dulu. Kebutuhannya apa? Contoh, teman-teman pengen bikin kan banyak ya penggunaannya. Salah satunya bisa bikin CV, kurikulum vitae contoh. Tulis aja CV, kurikulum vitae. Kurikulum vitae kan daftar riwayat hidup ya. Tinggal klik nih ada. Di sini udah ada ketentuannya. 21 kali 29,7 cm. Nah, 21 kali 29 itu ukuran kertas pada umumnya, yaitu A4 ya. Ukuran A4, 210 mm kali 297 mm. Kita klik aja nih. Kita contoh pembuatan ya. Tinggal klik, nanti akan muncul template-template yang akan dibutuhkan di sini, yang teman-teman kira-kira cocok gitu ya. Wah, saya cocok sama yang ini nih. Ya tinggal klik, nanti tinggal edit ya, kayak gitu. Itu fitur search ya. Banyak pilihannya di sini untuk template. Jadi Canva ini sebenarnya memudahkan kita untuk membuat suatu desain tanpa perlu memulai dari nol. Jadi banyak template yang tersedia. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen mulai dari nol, pengen mulai istilahnya dari gambar kerja yang kosong, bisa juga. Nah, ini kan template search di sini ya. Atau kita pengen nyari selain CV, pengen bikin post Instagram. Kan orang post Instagram kan polos-polos aja nih.
bisa teman-teman tuh bisa pakai fitur search ini. Post kan ada post Instagram tuh ada 2 ya, ada bisa kita post di feed sama post di story. Itu ada 2. Di sini juga tersedia ada 2 pilihan. Kita contoh post feed aja ya, feed IG, feed Instagram contoh. Nah ini ada nih feed Instagram, nanti bakal ada template-templatenya. Tinggal yang teman-teman lakukan itu, baik lagi ya, ini platform. Jadi kita melihat suatu desain itu disesuaikan sama kebutuhan kita. Yang kira-kira sesuai, kalau misalkan kita bentuknya sebagai brand untuk official account, ya sesuaikan warna-warnanya nanti dengan brand. Meskipun warna di sini ada biru-biru gitu, kalau warna brandnya cenderung ke hijau, ya nanti bisa diubah gitu. Intinya si bentuk-bentuk dalam desain itu udah terbayang. Oke, itu untuk fitur search ya. Selanjutnya ada di sini, ini setting ya, fitur setting ini mah. Gak usah, mungkin itu lebih dalam lagi. Ada fitur buat desain. Nah, fitur buat desain ini untuk custom. Kita custom di sini bisa bikin ukuran khusus atau bisa search juga di sini sih. Tapi ini lebih ke bikin ukuran yang kita inginkan. Contoh kalau misalkan bikin feed IG nih, feed IG atau misalkan apa ya? Ya feed IG bisa lah. Itu feed IG itu ukurannya 1080 pixel kali 1080 pixel. Tinggal tulis 1080 kali 1080. Nah, setelah itu buat desain baru, klik buat desain baru. Nanti akan bisa akan muncul kanvas kosong dengan judul desain tanpa judul. Ya kita kan belum memberikan judul ya, karena desainnya bukan template ya. Kalau template tadi udah ada judul nama templatenya, kalau ini nggak ada, cuman desain tanpa judul dengan ukuran 1080 kali 1080 pixel. Nah, bisa dilihat ini kanvas kerja kosongnya ya. Oke, nanti pengenalan di dalamnya nanti ya. Kita pengenalan di luarnya dulu. Oke, balik lagi ke beranda. Oke, itu slide yang atas ya, menu atas. Sekarang menu samping nih. Di menu samping ada yang direkomendasikan. Ya ini pada umumnya orang-orang pada bikin ini nih, yang ada di atas ini. Jadi kalau teman-teman pengen langsung gitu klik, bisa lewat sini juga. Tadi yang saya sebutkan ada bisa bikin apa namanya, cerita Instagram ya, atau story ya, story Instagram bisa nih, cerita Instagram di sini klik. Atau bisa bikin, nah ini bisa bikin buat presentasi juga, tidak cuman bikin tidak cuman PowerPoint yang bisa bikin presentasi, tapi di Canva juga bisa. Nanti outputnya macam-macam, kita bisa output dalam bentuk PDF, dalam bentuk PPT bisa, dalam bentuk gambar juga bisa. Oke, ini direkomendasikan semua desain Anda, semua desainnya desain-desain yang telah kita bikin nih. Udah kita bikin desain, nanti di sini ada apa namanya, desain-desain yang kita pernah bikin gitu. Desain terakhir yang kita buat atau yang kita buka, lalu dibagi dengan Anda. Ini desain yang, jadi kita bisa berbagi desain dengan orang. Kita bisa berbagi desain dengan contoh ada dalam satu tim ya, satu tim iklan 2 atau 3 orang. Nah, kalian bisa membuat satu bentuk, bisa membuat satu jenis desain dengan barengan gitu, dengan 3 orang. Mohon maaf ya, ada suara motor. Ya, bisa membuat desain dengan 3 orang membuat satu desain gitu. Contoh bentuk desainnya bikin, di sini kan bisa bikin apa namanya ya, kayak proposal. Contoh bikin proposal kan banyak tuh, ada berapa slide, berapa halaman. Nah, bisa bikin proposal juga itu barengan gitu, biar cepet atau biar terlihat lebih bagus, 2-3 orang dengan dibagi ini. Jadi semua orang bisa buka dan bisa ngedit gitu dalam waktu yang bersamaan. Memudahkan. Ini kit merek. Ini kit merek itu kalau misalkan kita mau bikin logo atau merek kita sendiri.
Terus perencana konten, ini bikin jadwal pembuatan konten kita. Ini bikin folder-folder kita, sampah. Jadi yang kita hapus tuh nggak langsung kehapus, tapi masuk ke folder sampah dulu. Udah ya, sama ini tim Canva sama undang anggota, udah itu aja. Langsung ke desain kosong dulu, kosongannya. Kita baru perkenalan ya, jadi sesi ini tuh sesi perkenalan. Sesi perkenalan untuk apa namanya, tools-tools yang ada di Canva. Oke, ini slide baru ya, halaman baru dari Canva ketika kita bikin dengan ukuran tertentu dan tanpa template. Nah, dengan desain kayak gini, kita bisa berkreasi sekebutuhan kita, sebagaimana kita mau bentuknya seperti apa gitu. Atau kalau pengen lebih cepat, ketika masuk ke ukuran yang kita inginkan juga bisa kita langsung search template lagi. Nah, di sini ada template. Oke, perkenalan dulu ya. Di sini ada template, ada unggahan, ada foto, elemen, teks, gaya, audio, video, latar, folder, lainnya. Nah, untuk template dulu. Nah, di template ini kita bisa memasukkan template sesuai dengan ukuran yang ada. Jadi, contoh kalau misalkan kita membuat ukuran 1024 x 1024, nah nanti yang tergenerate oleh Canva sendiri itu template-template yang dengan ukuran segini. Dengan ukuran segini yang akan muncul. Nah, ini template-template yang tersedia gitu ya. Dan dia random. Itu. Nah, terus ini template ya. Terus unggahan. Unggahan ini bisa kita masukkan gambar-gambar tambahan yang kita inginkan dan gak ada di Canva. Tapi pada umumnya ada sih, kalau misalkan emang nyarinya pas gitu, pasti ada sih. Cuman kan kalau misalkan branding kita nih, ya kita harus upload sendiri branding kita. Atau saya biasanya kalau misalkan ngambil gambar ilustrasi, biasanya selain pakai brand sendiri itu pakai di Freepik. Jadi ngambil gambar ilustrasinya di Freepik kalau misalkan di Canva nggak ada. Terus foto. Nah, di sini fitur foto ini fitur yang lumayan luas juga ya. Jadi kita bisa men-search foto hampir apapun sih, hampir apapun yang kita butuhkan tuh ada. Contoh, kita pengen foto, pengen jual motor, kita pengen bikin banner feed motor gitu, kita tinggal cari gambar motor ya, motor, bentuk motor. Oh, ini motor mesin ya, motorcycle berarti, sepeda motor atau sepeda motor aja terus bahasa Indonesia. Nanti dia bakal muncul gambar-gambar sepeda motor gitu, tinggal pilih aja. Nah, kayak gini, tinggal klik nanti bakal muncul, disesuaikan sama kebutuhan untuk iklannya, nanti tinggal kasih judul dan lain-lain sebagainya. Atau pengen bikin iklan contoh rumah gitu ya, tinggal search gambar rumah, kayak gini contoh. Dan ini kita tanpa copyright ya, maksud tanpa copyright itu kita bisa gunakan, kita bisa posting ini tanpa harus khawatir kena copyright dari pihak yang punya foto, karena foto itu kan ada ada copyrightnya harusnya ya. Setiap foto yang terunggah ke internet itu biasanya kalau misalkan emang resolusinya bagus, dia biasanya ada copyrightnya atau ada watermark di sini. Ada, kalau ini kebetulan saya pakai yang pro ya, jadi nggak ada watermark. Untuk yang VIP ada yang pro tuh. Sebagai pelanggan Canva Pro, Anda mendapatkan gambar premium secara gratis. Nah, ini kebetulan saya pakai yang pro. Nah, ini gratis yang saya masukin. Kalau yang ini pro. Nah, kalau di luaran itu banyak gambar-gambar yang emang mereka menjual gambar gitu. Jadi ada copyrightnya, ketika kita menggunakan gambar itu ya ada watermarknya gitu. Atau kalaupun gak ada watermarknya, bentuk gambarnya tidak full, tidak resolusinya bagus gitu, tidak tinggi. Nah, di Canva ini ketika kita udah dapat yang free pun udah dapat gambar-gambar yang resolusinya bagus untuk dikirim dan kita gunakan gitu, untuk kita gunakan secara pribadi. Ini untuk
untuk menu foto ya. Selanjutnya itu ada menu elemen. Elemen juga di sini nih seninya. Jadi di elemen ini kita bisa banyak sekali nih yang kita bisa gunakan. Yang pertama, saya nggak akan bahas semua kali ya, bahas beberapa aja. Contoh yang pertama dari bentuk. Bentuk itu banyak yang bisa kita gunakan. Kalau kita misalkan bikin satu contoh, bikin poster gitu, kita cuma bisa pakai segitiga doang. Tinggal main warna aja, main shape gitu. Contoh pengen bikin, tinggal dikopas-kopas aja gitu. Atau kalau pengen bentuknya di-rotate, bisa di-rotate gitu. Kalau pengen bentuknya, intinya mah ini tuh sesuai dengan kreativitas kita. Sejauh mana kreativitas kita bisa menggunakan aplikasi si Canva ini. Dia kan cuman platform ya. Jadi si platform ini ya cuman sebagai platform yang kita bisa gunakan gitu. Tapi di sini udah menyediakan bentuk-bentuk yang unik-unik gitu. Yang unik-unik dan banyak. Begitu. Ini untuk shape ya. Untuk gambar background kita bisa gunakan kayak gini. Banyak sih. Banyak caranya lah sebenarnya. Tapi paling mudah tadi pakai template. Ini bentuk biasa ya. Dengan cara bentuk-bentuk doang gitu ya. Ini untuk bentuk dari atas gitu. Terus backgroundnya mau biru. Ini tinggal dikasih logo di sini. Gampang. Semakin mudah sekarang mendesain. Ini untuk menu teks. Nah, di menu teks ini, nah kalau misalkan kita dibuat, ya Pak, iya kalau misalkan kita buat desain secara kosongan kayak gini, kita memasukkan judul atau teks secara manual gitu, secara random kayak gini. Jadi kita harus menyesuaikan peletakan si teksnya. Tapi kalau misalkan kita pakai template, si template ini kan udah ada teksnya tuh. Tinggal ngubah aja, ngubah di teksnya dengan judul kita, dengan judul produk kita atau judul dengan tujuan kita bikin gambar itu. Contoh bikin invitation ya, bikin undangan bisa di sini juga. Yaitu teks. Nah, si teks ini tadinya sudah saya sebutkan di awal, ada banyak fontnya juga. Banyak font, dan font itu ada yang berbayar atau yang versi premium, ada yang versi biasa. Nah, kita lihat di sini nih ada toggle atau menu untuk fontnya sendiri. Di sini ada menu fontnya, jenis font ya, type fontnya itu jenisnya apa. Nah, di sini ada keterangan kan, ada yang sebagai pengguna Canva Pro. Nah, ada yang bintang crown. Apa yang ada crownnya nih, ini bentuk yang pro-nya. Kalau yang ini yang free, yang enggak ada. Kita bisa menggunakan yang, kalau teman-teman hanya punya yang free gitu, malas beli yang pro, ya tinggal gunakan yang free aja, banyak kepilihannya. Contoh pengen yang bentuk handwriting kayak gini, tinggal klik aja udah otomatis tuh. Contoh janji jiwa gitu kan, langsung bikin merek tuh janji jiwa dengan teks kayak gini doang jadi merek. Oke, yang harganya mahal ya sahamnya ya. Selanjutnya di menu teks juga ada di sini ukuran font. Ukuran font bisa ukuran font bisa dua cara. Bisa dengan cara di adjust di sini ya, resize manual di sini pakai mouse, atau kita bisa pakai angka di sini precisely berapanya. Contoh kita pengen desain 60, ukuran 60. Jadi menyesuaikan ukuran 60. Selanjutnya warna. Di sini kita, penggunaan warna ini disesuaikan sama desain ya, nggak bisa asal. Itu ada psikologinya lagi, psikologi warna. Terus ada di sini, ini boldnya nggak berfungsi ya. Kenapa? Pertanyaan kenapa nggak berfungsi? Karena tergantung fontnya. Baik lagi ke fontnya. Kalau misalkan si fontnya itu ada beberapa font yang tidak tersedia bold, tidak tersedia italic,
Ada yang tersedia bold italic, ada yang tersedia italic doang. Ini tersedia italic doang nih, miring tuh, boldnya nggak ada. Contoh kalau yang ini tuh League Spartan nggak ada bold, gak ada italic, jadi ya begini aja. Kalau League Gothic ada italic, kalau ini ada bold ada italic tuh. Apa nih, Libre Baskerville ada boldnya ada italicnya, meskipun nggak terlalu kerasa ya boldnya. Nah, habis itu ada alignment. Alignment kita bisa rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata kiri kanan, ya kayak di Word ya, sama aja gitu. Di sini ada bullets apa sebutannya, kalau di Word tuh bullets and numbering kan, ini sih juga ada, ini bullets doang. Terus ada lagi, nah ini ukuran teks, maksudnya lebar teks, tinggi teks. Contohnya kita misalkan ada teks yang judulnya 2 baris, tambahkan judul yang ini judul atau ini yang Boncat Jakarta. Ini ada 2 nih, ada 2 apa namanya, 2 baris kan. Nah si 2 baris ini kita bisa atur si renggangnya sama jarak tingginya. Nah di yang tadi itu ini. Nah surat ini untuk mengukur renggang enggaknya tuh disesuaikan. Ini untuk mengukur, kalau bawah aja nih, untuk mengukur tingginya. Kalau terlalu tinggi gitu ya kejauhan, atau pengen deket tempel gitu. Selanjutnya ada efek. Efek ini bisa kita pakai bayangan, bisa efek timbul gitu ya. Bisa diatur juga intensitasnya, timbul banget apa timbul aja. Nah gitu untuk teks ya. Selanjutnya ada gaya. Nah gaya nih ya, gaya ini bisa muncul ketika kita membuka desain sesuai. Jadi kita pengen ngambil warna nih, kira-kira contoh apa ya, kita pakai template gitu ya. Nah kita pakai gaya. Nah si template ini bisa kita sesuaikan gayanya pengen yang seperti apa, jadi dia tuh kayak udah generate otomatis gitu. Nah kalau misalkan dengan warna apa nih, warna apa namanya, sorry agak lemot. Ya intinya ini tuh untuk menampilkan, nah ini akan berubah sendiri kan, dia menyesuaikan sama warna yang ada di sini. Terus kita bisa klik lagi penyesuaian warna lagi. Jadi intinya memilih warna yang pas bisa lewat gaya gitu. Kalau udah ada yang klop nih, tinggal ngubah beberapa doang. Contoh tinggal ngubah yang latarnya doang nih, warna ininya udah pas, ya udah tinggal diganti. Audio. Nah selain kita bisa bikin desain berupa gambar statik, kita gambar statik itu gambar yang diam ya, kita juga bisa bikin gambar yang secara dinamis. Dinamis itu maksudnya ketika kita bisa pakai suara, pakai gambar yang bergerak gitu kan, atau bisa bikin bentuk video, gambar video. Nah kita bisa memasukkan suara ke dalam gambar ini gitu. Kita juga bisa masukkan video tuh bisa kita masukkan dari ini kan yang udah ada di sini ya, untuk suara sama video. Kita juga bisa unggah sendiri atau upload sendiri. Selanjutnya latar, kita bisa mengubah latar belakang secara cepat lewat sini ya. Contoh pengen latar kayak gini ya, udah ada langsung tuh kan. Pilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu folder. Nah ini folder apa namanya, desain kita pengen dia jadiin folder atau enggak. Kalau cuma bikin 1-2 desain nggak usah ada bikin folder, kecuali bikin desainnya kamu di bagian divisi desain dan emang ada beberapa sektor yang mau pegang. Contoh sektor Instagram, sektor
Facebook gitu ya untuk posting-posting, atau untuk ada sektor khusus pembuatan banner, nanti bisa bikin foldernya masing-masing jadi biar nggak ketukar-tukar ketika mau ngedit lagi. Oke, selanjutnya lainnya. Nah, di lainnya ini kalau misalkan additional ya, kita bisa mengintegrasikan dengan Google Drive. Terus kita bisa, intinya ini aplikasi-aplikasi yang bisa terintegrasi dengan Canva sendiri. Ini untuk ini mah rekomendasi ya. Lalu bisa klik Bagan. Bagan ini untuk nampilin chart atau apa namanya, kayak progres gitu atau statistik bisa masukin. Nah, ketika masukin ini nanti kita bisa masukin data di statistik ini. Kita hapus dulu ya biar tidak terlalu rame. Nah, kita bisa masukin chart di sini. Nah, si chart ini nih kita bisa atur nilai-nilainya. Nilai ini contohnya item 3 kan ini. Item 3 garis yang ininya contoh 100. Nanti dia bakal berubah ke 100 tuh. Artinya ini bakal menyesuaikan sama nilai yang ada di sini. Jadi bisa diubah-ubah. Banyak kan kegunaannya Canva. Oke. Ya, mungkin itu dulu ya untuk pengenalan dasar dari Canva sendiri. Selanjutnya saya serahkan ke Kang Amar dulu. Oke, Kak Agung, terima kasih atas penjelasannya. Baik, kepada Bapak yang mau bertanya, silakan. Bisa di chat, pertanyaan bisa diketik di kolom chat, atau juga di raise hand, atau mungkin bisa langsung nanti ditanyakan ya. Silakan, itu suaranya di unmute. Jika ingin ada yang ditanyakan kepada Kang Agung. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sedang pada sibuk ya Kang. Ya, Jadi pendengar mungkin. pendengar setia. Oke, mungkin kalau jika tidak ada yang bertanya, mungkin bisa closing statement dari Kang Agung kali ya, Ya. untuk mengakhiri Zoom Oke. malam ini. Oke, terima kasih Kang Amar. Jadi sebenarnya untuk desain sendiri itu eh, apa namanya, step awalnya itu bikin desain itu untuk apa dulu. Jadi jangan salah kaprah, bikin desain bikin aja. Tapi eh, harus tahu tujuannya dulu. Kalau misalkan kecuali bentuknya bikin abstrak aja ya, bikin kayak lukisan kan itu. Nah kalau Canva kan ada tertujunya nih, bikin tujuannya disampaikan tuh dalam platform apa. Contoh bikinnya untuk Facebook, ya bikinlah dengan ukuran yang eh, sesuai dalam Facebook sendiri ketika di post. Itu ukuran kalau kotak misalnya bisa 1080 ke 1080 tadi, sama kayak Instagram. Kalau misalkan cerita Instagram tadi apa, story Instagram bisa 1920 kali 1080 pixel. Jadi kan manjang dia kan, bukan kotak gitu kan. Nah, apa namanya, baik lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau untuk masalah mau desain saya biar bagus kayak gimana, saya sarankan untuk mencari desain yang bagus itu banyak observe ini maksudnya banyaklah melihat gambar-gambar atau desain-desain yang ada di luar. Searching aja di Google gitu, kalian contoh pengen bikin gambar apa, contoh pengen bikin desain eh, apa nah desain promo rumah, contoh desain promo rumah, kalian search aja di Google dulu, eh, promo rumah gitu. Nah, nanti muncul desain gambar kan, klik yang bagian gambarnya, kalian itu nyari inspirasi istilahnya. Kalau udah nemu inspirasi, kalian nemuin yang cocok satu gambar, nah kalian terapkan di Canva dengan kombinasi warna yang berbeda dan istilahnya ATM, amati tiru modifikasi. Jadi
tetap harus dimodifikasi, jangan cuman copy tok di copy udah gitu. Tapi balik lagi, setiap hampir gimana ya, sebenarnya tidak ada karya yang original, tapi ada itu bentuk karyanya upgradable gitu, yang terupgrade dari gambar yang pernah ada, atau desain modifikasi yang pernah ada tapi terlihat lebih menarik gitu. Jadi baik lagi, yang pertama tentuin tujuannya bikin apa. Yang kedua, kalau misalkan kalian bingung pengen bikinnya desainnya seperti apa, kalian cari inspirasi. Selain cari inspirasi di Google tadi, kalian bisa cari inspirasi di, saran saya, di aplikasi namanya Freepik, freepik.com, freepik.com. Nah itu kalian bisa searching di situ. Contoh bikin gambar, kalau di situ biasanya sih bahasa, belum super bahasa Indonesia belum ya. Saya sarankan bahasa Inggris sih, karena bisa lebih banyak muncul ininya, kategorinya hasilnya. Contoh kalian misalkan pengen bikin CV, curriculum vitae, nah kalian tulis di Freepik-nya itu, apa pada iklan, tulis di Freepik-nya itu resume gitu ya, karena sama aja kan, resume, daftar riwayat hidup, CV, itu kayak kurang lebih kayak gitulah bentuknya. Jadi kalian nyari inspirasi dulu, setelah nyari inspirasi baru kalian terapkan di Canva. Kalau kalian selain dua itu, kalian bisa nyari inspirasi di template Canva langsung. Jadi di Canva kan ada template tuh, ya kalian scrollin aja mau bikin apa, nanti tinggal tambahkan elemen-elemen yang ada di Canva. Jadi modifikasi yang sudah ada lah. Kurang lebih sekarang mah lebih mudah sih dibandingkan bikin pakai Photoshop di awal ya, dari nol banget kita harus mengerti membentuk dokumen size, terus mainin color di Photoshop gitu, terus mainin masking di Photoshop. Itu gampang-gampang sulit ya. Kalau udah tahu basicnya gampang sebenarnya Photoshop, tapi balik lagi sebenarnya secara flow-nya lebih gampang di Canva. Secara flow lebih gampang di Canva, lebih instan lah membuat sesuatu tuh. Ya seperti itu mungkin ya Kak Amar. Oke, siap. Sambung. Ya, terima kasih dari saya kurang lebihnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agung atas penyampaian materinya, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sekian untuk sharing malam ini di Jago Desain Promosi Properti. Sampai ketemu di sesi ketiga, di sesi selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.